Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Materi tentang sistem kerja paru-paru sebagai alat ekskresi. Paru-paru pada manusia merupakan alat pernapasan, tetapi juga paru-paru berfungsi sebagai alat ekskresi yang mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan air. Salah satu bagian yang merupakan tabung udara besar yang mengarah dari laring atau kotak suara menuju bronkus yang memasuki paru-paru disebut dengan trakea. Sebelum membahas tentang sistem kerja paru-paru, ada baiknya kita mengenal bagian-bagian dari paru-paru. Yang pertama adalah pleura. Pleura adalah membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan yang disebut dengan cairan sereus. Fungsinya untuk melumasi bagian dalam rongga paru-paru agar tidak mengiritasi paru-paru saat mengembang dan berkontraksi ketika bernapas. Pleura terdiri dari dua lapisan, yaitu pleura lapisan dalam dan pleura lapisan luar. Sementara itu, area yang terdapat di antara dua lapisan tersebut bernama rongga pleura. Berikutnya adalah bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi mencegah terjadinya infeksi pada paru-paru. Hal ini dikarenakan bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel yang bersilia atau berrambut dan berlendir. Sel-sel inilah yang nantinya menjebak bakteri pembawa penyakit untuk tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Berikutnya yang keempat adalah alveoli atau alveolus. Alveolus adalah ujung bronkiolus berupa kantong berongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Alveolus tersusun atas campuran lemak dan protein, sehingga lebih mudah untuk mengembang dan mengempis pada setiap tarikan napas. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari sel-sel tubuh mengalir dari darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar. Pertukaran gas ini terjadi melalui dinding alveolus dan kapiler yang sangat tipis. Selanjutnya kita akan membahas sistem kerja paru-paru. Pada dasarnya, sistem pernapasan dimulai saat udara masuk melalui hidung atau tenggorokan, turun dan masuk ke dalam paru-paru, lalu keluar kembali.
Proses ini membutuhkan kerjasama seluruh organ-organ pernapasan. Adapun urutannya sebagai berikut. Saat mengambil napas, udara masuk melalui hidung dan tersaring oleh bulu-bulu hidung. Yang kedua, di saat yang bersamaan ketika bernapas, diafragma dan otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi yang membuat rongga dada menjadi lebih lebar. Selanjutnya udara menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah udara dari trakea masuk melalui jaringan bronkus dan berujung di alveolus. Selanjutnya menuju darah melalui kapiler yang melapisi dinding alveolus. Udara yang singgah di alveolus bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diambil oleh hemoglobin dalam sel-sel darah merah. Kemudian yang kelima, darah yang kaya oksigen ini mengalir kembali ke jantung yang memompanya melalui arteri jaringan, kemudian ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida masuk ke alveolus, bergerak keluar dari sel ke dalam kapiler. Berikutnya yang keenam, darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena. Yang ketujuh, dari jantung, darah ini dipompa ke paru-paru, di mana karbon dioksida masuk ke alveolus untuk diembuskan keluar tubuh melalui hidung. Like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.